Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar untuk mengenal perbedaan mengenai informasi untuk keselamatan dan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa di dalam proses manajemen risiko alat kesehatan. Seperti kita ketahui, salah satu pilihan untuk mengendalikan risiko itu yaitu untuk dengan memberikan informasi mengenai keselamatan. Dan di sisi lain, risiko yang sudah dikendalikan tadi sebagian masih mempunyai risiko sisa. Nah, risiko sisa inilah yang perlu diungkapkan, perlu disampaikan. Jadi ada perbedaan ini antara informasi mengenai keselamatan dengan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa. Jadi di dalam rangka, dalam kaitannya untuk meningkatkan kesadaran pemahaman tentang risiko ini, ISO 1491 itu sudah menyediakan panduan tentang bagaimana nih risiko mengenai keselamatan ini harus disediakan atau dapat disediakan, dan bagaimana nih risiko sisa tersebut dapat diungkapkan. Informasi mengenai keselamatan ini merupakan tindakan pengendalian risiko yang harus diterapkan hanya setelah produsen menentukan bahwa pengurangan risiko dengan tindakan lain sudah tidak dapat dilakukan lagi. Pilihan pertama dan yang paling disukai yaitu untuk pengurangan risiko tentu saja adalah menerapkan pengendalian pada tahap desain, sehingga menjadikan alat kesehatan itu secara inheren aman. Dan kalau hal itu tidak memungkinkan, baru pilihan yang kedua yaitu menerapkan tindakan perlindungan atau protektif. Meskipun demikian, keselamatan pasien, pengguna, atau orang lain itu masih dapat tergantung pada tindakan tertentu yang harus dilakukan atau tindakan tertentu yang harus dihindari. Inilah yang namanya instruksi tentang tindakan tertentu yang harus dilakukan atau dihindari tersebut merupakan informasi mengenai keselamatan. Di sisi lain, sedangkan informasi lain seperti pengungkapan risiko sisa ini bersifat deskriptif dan memberikan suatu informasi yang diperlukan bagi pengguna untuk memahami ini loh risiko sisa yang terkait dengan penggunaan alat kesehatan. Tujuan untuk mengungkapkan informasi dalam dokumentasi yang disertakan ini memungkinkan pengguna dan pasien untuk membuat keputusan, yaitu dengan mempertimbangkan risiko sisa tersebut terhadap manfaat dalam menggunakan alat kesehatan. Dengan demikian, produsen itu perlu memeriksa risiko sisa dan menentukan informasi apa saja nih yang perlu diterima oleh pengguna. Dan keputusan produsen mengenai pengungkapan risiko sisa ini harus dicatat di dalam file manajemen risiko. Bagaimana nih penjelasan keduanya tentang informasi mengenai keselamatan dan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, ada beberapa pilihan pengendalian untuk mengurangi risiko terkait dengan alat kesehatan. Pengendalian tersebut dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi. Dan dalam hal ini, produsen dapat juga mengeksplorasi nih pilihan yang berbeda untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dengan cara yang lebih praktis. Dan seperti kita ketahui, urutan prioritas pemilihan pengendalian itu sangat penting, yaitu mulai dari pengendalian yang melekat pada desain dan manufaktur, pengendalian menggunakan protektif atau perlindungan, dan pengendalian menggunakan informasi mengenai keselamatan. Untuk menjelaskan perbedaan informasi mengenai keselamatan sebagai salah satu bagian pengendalian risiko dan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa, itu tentu saja saya menggunakan beberapa referensi, yaitu antara lain ISO
14971 versi 2019, yaitu Medical Devices Application of Risk Management to Medical Devices. Kemudian yang kedua itu mengenai ISO TR 24971 versi 2020 mengenai Medical Devices Guidance on the Application of ISO 14971. Pertama kita akan membahas tentang informasi mengenai keselamatan dalam rangka untuk pengendalian risiko. Informasi mengenai keselamatan ini bersifat instruktif dan memberikan petunjuk yang jelas kepada penggunanya tentang tindakan apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus dihindari. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencegah terjadinya situasi berbahaya, untuk mencegah terjadinya HAM. Informasi ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk. Misalnya nih, bentuk peringatan atau warning. Ada juga bentuk perhatian atau precaution, kontraindikasi, pelatihan, atau menggunakan petunjuk penggunaan. Misalnya ini termasuk juga petunjuk tentang instalasi, pemeliharaan, cara pembuangan, dan sebagainya. Di dalam ISO 14971 versi 2019, ini mengharuskan informasi mengenai keselamatan ini harus diverifikasi efektivitasnya. Dengan cara apa? Misalnya nih, dengan menerapkan proses rekayasa usabilitas atau usability engineering. Dan harus dapat dilacak ke penilaian risiko di dalam file manajemen risiko. Contoh informasi mengenai keselamatan untuk pengendalian risiko antara lain, misalnya nih, menempatkan warning pada alat kesehatan. Misalnya, jangan gunakan setelah tanggal kadaluarsa. Kemudian bisa juga mencantumkan kontraindikasi di dalam dokumen yang menyertainya. Misalnya nih, jangan gunakan pada neonatus. Kemudian juga bisa juga memberikan instruksi untuk mendukung penggunaan yang benar dan untuk menghindari kesalahan penggunaan atau use error. Misalnya nih, pegang kaki anak kecil dengan kuat di tempatnya sebelum dan selama injeksi untuk mencegah cedera. Berikutnya, misalnya dengan memberikan instruksi untuk menggunakan alat pelindung diri. Misalnya nih, gunakan sarung tangan dan kacamata saat menangani bahan beracun dan berbahaya. Yang lainnya lagi, misalnya memberikan instruksi tentang langkah-langkah untuk mengurangi keparahan dari HAM. Misalnya, segera bilas dengan air setelah terkontaminasi dengan zat berbahaya. Yang lainnya lagi, yaitu dengan memberikan pelatihan kepada pengguna mengenai tata cara menggunakan alat kesehatan dengan benar. Misalnya nih, mencantumkan program pelatihan untuk operator peralatan radioterapi atau untuk mesin dialisis yang digunakan di rumah. Yang lainnya lagi yaitu misalnya yaitu memberikan petunjuk yang berkaitan dengan instalasi dan pemeliharaan selama masa pakai alat kesehatan. Misalnya nih, dengan mencantumkan interval perawatan, kemudian masa pakai maksimum yang diharapkan, kemudian cara membuang alat kesehatan dengan benar. Jadi dalam beberapa kasus, teks untuk informasi mengenai keselamatan ini bisa saja ditentukan oleh peraturan negara setempat. Ya, di dalam saat menyusun informasi mengenai keselamatan, maka tahapan yang penting yaitu mengidentifikasi kepada siapa nih informasi ini akan diberikan dan bagaimana ini informasi itu diberikan, disediakan. Jadi isi informasi tersebut itu setidaknya mencakup 3 hal, yaitu penjelasan mengenai risiko. Kedua, konsekuensi dari paparan. Yang ketiga, apa nih yang harus dilakukan atau harus dihindari untuk mencegah HAM. Ya, itu ada 3 informasi, itu isinya ada 3 tersebut. Dan di dalam menyusun informasi mengenai keselamatan, produsen itu harus mempertimbangkan setidaknya ada 7 hal yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun informasi mengenai keselamatan. Yang pertama,
perlunya mengklasifikasi informasi mengenai keselamatan berdasarkan tingkat risikonya. Yang kedua, tingkat rincian, tingkat detail yang diperlukan di dalam menyampaikan informasi mengenai keselamatan. Yang ketiga, lokasi penempatan informasi mengenai keselamatan. Misalnya nih, di label peringatan pada alat kesehatan. Yang keempat, kata-kata, gambar, atau simbol yang akan digunakan untuk memastikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik. Yang kelima, siapa nih penerima yang dimaksud? Sebagai misalnya nih, pengguna kah? Petugas layanan kah? Orang yang melakukan install? Atau pada pasien? Kemudian yang keenam, ini mengenai media yang sesuai untuk menyediakan informasi. Misalnya nih, medianya itu pada petunjuk penggunaan, atau pada label, atau pada peringatan interface pengguna. Kemudian yang ketujuh, mengenai persyaratan peraturan. Ya, demikian setidaknya ada 7 hal yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun atau mengembangkan informasi mengenai keselamatan. Jadi informasi mengenai keselamatan itu tentu saja dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti misalnya label peringatan yang terpasang pada alat kesehatan, atau pernyataan peringatan nih di dalam petunjuk penggunaan, atau petunjuk pada interface pengguna, atau bahkan di dalam advisory notice, atau petunjuk dalam video pelatihan. Ya, itu tadi kita sudah berbicara mengenai informasi tentang keselamatan. Yang kedua yaitu mengungkapkan risiko sisa. Risiko sisa ini merupakan risiko yang tersisa setelah semua tindakan pengendalian risiko itu sudah dilaksanakan. Risiko sisa itu dapat berhubungan dengan misalnya kemungkinan terjadinya efek samping atau side effects, atau juga efek yang datang kemudian, after effects, terkait dengan penggunaan alat kesehatan. Dan di dalam ISO 14971 versi 2019 ini mengharuskan produsen untuk memberitahu pengguna mengenai risiko sisa yang signifikan. Dan informasi mengenai risiko sisa yang diungkapkan ini mungkin akan menjadi signifikan. Jadi apa saja nih manfaat untuk mengungkapkan risiko sisa ini? Yang pertama, di dalam proses pengambilan keputusan klinis, pengguna akan dapat memutuskan lebih baik di mana nih pengaturan klinis alat kesehatan dapat digunakan untuk mencapai manfaat tertentu bagi pasien dengan mempertimbangkan tadi risiko sisa yang sudah disampaikan tadi. Yang kedua manfaatnya yaitu pengungkapan risiko sisa ini juga dapat berguna bagi pengguna atau organisasi rumah sakit untuk mempersiapkan pasien terhadap kemungkinan efek samping atau HAM yang dapat terjadi selama atau setelah penggunaan alat kesehatan. Yaitu ada 2 hal itu manfaat dari mengungkapkan risiko sisa. Ketika mengembangkan informasi untuk pengungkapan risiko sisa, maka produsen itu perlu mengidentifikasi ini apa yang akan dikomunikasikan dan kepada siapa informasi tersebut diperuntukkan. Di dalam mengembangkan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa, maka produsen harus mempertimbangkan nih. 1. Tingkat rincian informasi yang akan disampaikan. 2. Kata-kata yang akan digunakan untuk memastikan kejelasan dan pemahamannya. Yang ketiga, penerima yang dimaksud, apakah dia pengguna, petugas servis, orang yang melakukan install atau pasien. Dan yang keempat, sarana dan media yang akan digunakan. Contoh nih, untuk menggambarkan risiko sisa terkait dengan penggunaan alat kesehatan dan efek samping yang perlu diungkapkan. Misalnya, risiko sisa dari terapi radiasi untuk tumor. Ini meliputi misalnya kemungkinan terjadinya eritema atau epilation. Kemudian yang kedua, contoh kedua nih, saat menjalani pencitraan resonansi magnetic resonance imaging ya, MRI. Ini pasien bisa berada dalam ruangan tertutup dan beberapa pasien dapat mengalami klaustrofobia. Dan contoh ketiga misalnya ventilasi mekanis untuk membantu atau menggantikan pernafasan spontan. Ini dapat menyebabkan komplikasi seperti
cedera jalan nafas, atau kerusakan alveolar, atau pneumotoraks. Contoh berikutnya misalnya setelah menjalani litotripsi batu ginjal, sekitar 10% pasien menjumpai darah di dalam urinnya, atau merasakan sakit pada ginjal saat pecahan batu ginjal tadi lewat. Sementara sekitar 2% pasien mengalami infeksi saluran kemih dan sebagainya. Ya. Demikian tadi kita telah belajar mengenai perbedaan antara informasi keselamatan sebagai salah satu pengendalian risiko dan informasi untuk mengungkapkan risiko sisa di dalam proses manajemen risiko. Semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.